Jadi untuk hari ini kita akan coba bikin lemondu dengan rasa jahe. Ya, jahe itu kan kita udah tahu ya, kalau jahe itu kan manfaatnya bagus ya, Iya, Ibu, untuk ya. kesehatan, betul. Untuk kesehatan, antioksidan tinggi, jadi bagus banget waktu kita minum lemondu jahe ini di saat pandemi seperti Iya, betul ini. ya, apalagi sekarang lagi Betul, mulai meningkat nih Bu, ya, iya. pas juga nih. Betul, kita harus Apalagi meningkatkan imunitas tubuh ya, Mas Ridwan. pasti ya. dibutuhkan nih oleh semua orang ya Bu ya. Pasti, Misal ini pasti kalau iya. misal berwirausaha juga akan banyak nih peminatnya. Akan banyak seperti itu. peminatnya. Oke, ya baik, boleh kita coba. Boleh Ibu, langsung aja guys. Atau Bapak Ibu di rumah. Nih. Baik. Oke. Ibu-ibu mau ikutan atau enggak nih? Iya, iya. Silakan. Jadi kita Gimana, proses Ibu? ini dulu ya, proses. Nah, ini. Ya, kita lihat ya, ada lemon, ada jahe, dan ada madu. Tanpa bahan pengawet, tanpa bahan pemanis, tanpa bahan pewarna dan lain-lain. Jadi ini sehat banget ya. Kita coba. Mbak Rumi, silakan. Ini di apa nih Bu? Ini tahap pertamanya sebelum itu kita tentunya cuci dulu bersih ya, karena untuk standar proses pengolahan makanan kita kan seperti dari BPOM mungkin juga kan, atau PIRT itu juga semua mengacu kepada CPPOB. Apa itu Bu, CPPOB? Binatang apakah CPPOB itu ya? CPPOB adalah cara produksi pangan olahan dengan baik. Nah itu macam-macam tuh Mas Ridwan, dari mulai membersihkan peralatan, membersihkan bahan baku, ya kan, membersihkan karyawan sendiri ya, seperti mungkin ini bisa lihat ya, harus ada head cap. Oh ya betul. Head cap ya, head cap ya. itu kenapa harus pakai? Karena mencegah adanya rambut. Oh iya, karena kan yang kita jatuh. tahu rambut itu ternyata paling banyak dari segi ini ya Bu ya, kuman ataupun bakteri itu sangat banyak sekali. Betul. Kita harus meminimalisir bakteri E. coli yang ada di dalam minuman kita ya. Terus kemudian juga masker, dengan pandemi yang namanya CPPOB itu harus menggunakan masker. Kemudian juga saat pangan ya, mencegah ada potongan kuku begitu ya. Nah, potongan kuku kan tahu kotor apa gitu ya, ada bakteri gitu ya. Nanti itu akan pengaruh kepada minuman kita. Terus sekarang ini kan sudah mencapai ketahanan 3 bulan. 3 bulan. Iya, tapi kalau di suhu ruang itu hanya 7 hari. Kalau di kemasan, Iya, ternyata ini bisa sampai 3 bulan. Seperti iya. itu. Jika di suhu ruang bisa 7 hari. 7 hari. Nah, dulu nih ceritanya pertama kali saya kan orangnya senang yang unik, yang lucu-lucu gitu ya. Jadi kayak jahe saya potong-potong. Saya potong-potong, kemudian saya masukin ke botol beserta dengan madu dan lain-lain gitu kan. Jadi kan lucu ya, jadi orang melihat ini lucu, minumannya ada jahenya gitu ya. Tapi ternyata hanya sebulan Mas. Karena ternyata bakteri yang ada di dalam jahe itu kemudian. Nah setelah itu saya kan cari tahu ya gimana sih biar lama gitu ya. Ternyata lama tapi tanpa bahan pengawet juga loh gitu kan. Akhirnya saya belajar di BBI itu Balai Besar Industri Agro yang ada di Bogor. Nah di sana saya belajar tuh selama 1 tahun. Nggak sebentar loh. Iya, 1 jadi tahun ya. pelatihan gitu ya, berarti ini makanya di Bapak Ibu sekalian. Jadi uji coba lagi ya, bagaimana cara pengolahan supaya si lemon ini bisa lebih lama. Kita harus memasaknya sebelumnya, dan rimpang jahenya tidak ada yang dimasukkan ke dalam botol. Ya, gimana Mbak Rumi sudah selesai? Oke, sebentar sedikit lagi. Nanti kita lihat ya proses pemasakannya seperti apa.
Nah kalau untuk dari jenis jahenya nih Bu, kalau untuk minuman lemon di jahe ini, apakah ada nggak sih apa tips-tips dalam pemilihan jenis jahenya gitu atau jahe apa aja bisa gitu? Oke, kalau jenis jahe itu gini, sebenarnya sih tergantung dari kitanya masing-masing. Saya dulu juga pakainya jahenya jahe apa namanya nih, namanya jahe gajah. Jahe gajah. Jahe gajah ya, kemudian saya pernah juga nyoba pakai jahe merah gitu kan. Jahe merah juga wanginya dapet tapi pedesnya banget gitu kan ya. Terus kalau ini wanginya enak tapi pedesnya enggak gitu, jadi itu enggak tergantung ini sih, tergantung selera masing-masing gitu ya. Kalau saya sekarang pakainya jahe emprit. Jahe emprit ya, memang harganya agak lebih mahal gitu kan, tapi pedesnya dapet Oh, ini Bu, ada yang Bapak Ibu di rumah ada yang tanya nih Bu, Apa tuh? untuk mesin untuk apa nih? Mesin parutnya nih, apa namanya nih Bu? Jadi nanti kalau misalnya mau beli nih, gini, kalau misalnya mau cari-cari ini saya belinya di media, saya belinya di marketplace ya, di online ya, saya nggak sebutin nama oh iya, orangnya. di Yang online pasti shop, ya online shop ya. Namanya ini parut mini. parut mini, Parut mesin mini parut mini. Iya betul. Agak ke depannya nih Bu. Iya, jahitnya di parut biasa bisa. Oh iya, di parut manual gitu pakai parutan tuh biasanya kan parutan Bapak Ibu tuh yang bisa. nyampe kayak gosret tangannya. Bisa banget, cuman kan ya kalau misalnya ibu bapak tidak produksi ya, kalau cuman segini mungkin marutnya oke lah ya, tapi Iya, kalau udah sampai banyak. 10 kilo, yuk mari capek ya. Iya, untuk tadi kan mesinnya namanya mesin parut mini. Nah ini kalau untuk kisaran harganya nih Bu, berapa? Kisaran nih, Bu? harganya ini waktu saya beli tuh sekitar 287.500. Oh, jadi sudah masih terjangkau ke Bapak Ibu Terjangkau, semuanya nih. iya, Dan- kalau oh ya ini selain sebenarnya untuk selain marut jahe bisa marut apa lagi sih Bu? Macem Oh, Mas. Jadi kalau buat ibu-ibu yang kuliner, yang perlu santan bisa. Oh, untuk kelapa bisa. Untuk apa bisa, Oh, untuk jadi segala macam bisa ya. Oh, jadi multifungsi nih Bapak Ibu. Jadi nggak Iya, hanya untuk berjualan, ternyata bisa dipakai untuk produksi sendiri. Kayak Betul. misalnya untuk membuat santan, kelapanya Iya, bisa diparut di bisa, sini. bisa. Seperti Oke. itu. Alatnya kita panci boleh apa aja, tapi jangan panci yang aluminium ya. Karena aluminium itu kan dia apa namanya? Luntur. Oh iya betul. Kalau bisa sih pancinya kalau tidak teflon atau panci dari keramik. Oh, kalau misalnya pancinya bisa pemilihan panci yang berupa teflon atau panci keramik. Ya, Seperti itu. Ya, Yang anti lengket loh ya Bu ya. Yang anti lengket ya. Jadi tidak ada apa namanya keraguan untuk pencampuran senyawa. Oh, iya. Oke, silakan. Kita langsung prakteknya saja ya Bu ya. Ya, Yo, kita masukkan ya. jahenya dimasukkan, Jahe yang udah. sudah diparut tadi ya. Oh iya betul. Jahenya sudah diparut tuh Bapak Ibu. Iya. Jangan jahe yang masih bulat nih. Yang masih utuh. Beda soalnya rasanya nanti ya. Oke, air yang kita pergunakan itu 2 kali lipat dari jahenya. Oh, 2 kali lipat Misalnya dari jahenya. misalnya jahenya 500 ml ya kita pakai airnya 1 liter gitu ya. Kalau untuk sekarang berarti takarannya berapa nih Bu untuk airnya? Itu sepertinya ya sepertinya sekitar 300 ml ya ini enggak ya 300 apa namanya jadi kita pakai airnya 600 ml ya. Iya. Oh jahenya 300 ml tadi kurang lebih, terus airnya berarti 2 kali lipatnya Ya. dari si jahe itu. Iya. Berarti 600 ml untuk airnya. Seperti itu. Nah selanjutnya bisa dinyalakan apinya. Kalau untuk tingkat ke panasan apinya nih Bu, kira-kira sedang apakah harus Full aja tinggi? full, Oh, full bisa. full bisa Oh. sekitar 180 derajatan ya. Jadi kita masak ini kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oh, 10 sampai 15 menit. Itu kalau misalnya selain dari waktu Bu, bisa nggak sih Bu dikenali dari ciri-cirinya? Misalnya kayak mendidih, membleduk-bleduk atau seperti apa? Jadi gini. Jadi kalau cirinya, kalau kita ini kan belum mendidih ya. Iya. Nanti kalau sudah mendidih itu sekitar 5 menit dari mendidih. Oh, jadi ketika sudah mendidih nih, busanya belubuk-belubuk. Bapak Ibu di rumah, tunggu 5 menit lagi itu siap untuk ditiriskan. Siap untuk seperti ditiriskan. itu. Oke. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita tungguin apa gimana nih? Nggak usah Bu, kita langsung aja Bu, artinya Oh. ternyata Bapak Ibu semua di rumah sudah ada nih yang sudah
dimasak, Sudah dimasak, gitu. Kita langsung ya. aja ke depan Oke. lagi yuk. Jadi prosesnya. Oh iya, kalau untuk proses pemasakannya Bu ada yang nanya nih. Kalau itu sambil diaduk kah atau didiamkan Nggak saja? apa-apa, didiemin aja, nggak masalah, dia nggak bakal gosong. Jadi bisa didiamkan saja. Nggak apa-apa. Diaduk juga bisa ya Bu? Diaduk juga bisa. Kalau diaduk artinya lebih afdol ya. Oh, iya. Oke, sudah. Ayo. Ya, kita tunggu nanti sampai mendidih ya. Oke, sampai mendidih. Oke, dari proses mendidih kita dinginkan. Oh, didinginkan dulu. Iya, didinginkan Jadi dulu didinginkan. ya. Nah, setelah didinginkan, setelah dingin kita saring. Kita saring, kita masukkan ke dalam botol. Karena gini, karena kan apa namanya, kita kan nggak mungkin semuanya kita pakai nih, betul. ya kan? Kalau untuk rumahan, kalau untuk produksi mungkin kita pakai semua gitu. Tapi kalau untuk rumahan juga bisa untuk dipakai dikonsumsi sendiri. Kita masukkan ke dalam botol, terus kita pakai nanti sewaktu-waktu kita mau. Bisa. Jadi kayak dari sari-sarinya itu tetap Iya. masih bisa bisa digunakan bisa. aja, jadi tidak hanya sekali pakai Tidak ya Bu? sekali pakai, kita bisa taruh di kulkas. Nanti direbus lagi. Oh, apa nih maksudnya nih? Jadi sarinya nih Bu. Itu Mungkin ya tadi ketika ampasnya oh iya ampasnya kali. aja sampai ya. Kalau sarinya diminum Mas, Oh, kalau sarinya ampasnya kita diminum. buang. Ampasnya langsung. Tapi bisa nggak sih Bu ampasnya dipakai lagi? Bisa, tapi untuk yang kedua tidak akan punya iya, hasil iya. yang sama gitu loh, akan hambar ya. Ya nih. Oke. Kita jadi nanya nih ternyata nih. Oh, jadi reseller Remondo bisa? Oh, bisa. Kita tanya sama yang bereaksi. Oke, kalau mau jadi reseller Lemondu bisa kunjungi IG kami di Lemondu Corner ya. Atau nanti bisa hubungin Ibu ya. Atau Nanti di akhir hubungin kita saya juga bisa. di akhir kita akan kasih kontaknya dari Bapak Eko dan Ibu Aryani gitu. Nomornya ini. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada ya? Jadi nanti bisa hubungi seperti itu. Nah, Iya, kita oke. langsung lanjut aja Ibu yuk. Yuk, kita lanjut. Ayo kamera kita ikut lagi. Oh iya, Jahe, ya. Ini Kita sudah lihat tuh. apa aja Bu tadi Bu? Berarti ini sudah disaring. Sudah disaring, sudah halus sekali. Nah, ini tetap ya terjadi pengendapan. Pengendapan di bawahnya, Bu, ya? Tetap terjadi pengendapan. Nanti kalau kita mau pakai kita Dikocok dulu ya? ya. Oke. Kita tinggalkan dulu ini satu. Ada lagi yang harus kita persiapkan. Oke. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini mau apa nih Bu? Tahap apa? Nah, tahap ini adalah tahapan untuk label expired. Oh, untuk label expired Bapak Ibu semua Label ini. expired. Ya nih, kita ada yang mau nanya lagi nih Bu. Berapa lama kuat disimpan? Oh. Apanya nih? Oh, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Iya, oke. Baiklah. Ini jahe ataupun apapun ya. Jadi gini, Ada variannya, tadi kan ada varian kita kan Lemondu banyak ya, ada 7 varian ya. Ada yang jahe, ada yang serai, kayu manis, kembang lawang, ada cengkeh, ada pala. Pada prinsipnya semua sama. Caranya sama seperti tadi kita jahe, kita rebus dan lain-lain, dan ini kuat lama disimpannya ini sampai bisa 6 bulan. Oh, 6 6 bulan. Bisa, Itu bisa. apakah harus di freezer Tidak. ataukah di kulkas? Di kulkas saja. Di kulkas ya. Di kulkas suhu 4 derajat 4 ya. derajat seperti itu. Oke. Kita langsung. Ya, kita langsung ke persiapan. Oh iya, nih, ada yang nanya lagi. pakai stainless. Oh ya, kalau pancinya pakai stainless bisa Panci nggak? pakai stainless tidak masalah. Jangan aluminium. Iya, jangan Ya. aluminium Bapak Ibu semuanya ya. Sama jangan Stainless lengket boleh. kalau bisa ya. Ya, teflon boleh. Ya. Oh iya nih, kita Oke. selanjutnya nih ke alat yang ini Bu, kan kita mau. Banyak ya Mas Dika yang nanya ya. Iya, Bu, alhamdulillah nih. Bapak Seneng Ibu ya. semua antusias sama Oke, di oke, rumah. oke. Jadi gini Bapak Ibu, kan di proses CPPOB yang tadi ya, cara produksi pangan olahan yang baik itu kan dari waktu mulai pencucian bahan tadi ya, terus kebersihan pegawai gitu kan, kemudian pelabelan, terus nanti ada packaging dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke pelabelan. Ya, ini Nah, untuk pelabelan labelnya ya. untuk label kita lihat di sini, tunjukin. Oh, yang ini oke. Iya, kamera Ya, sedikit. ada mereknya, kemudian Iya. ada namanya apa ini, lemon madu apa, lemon madu jahe ya. Kemudian ada nomornya IUMK, ada komposisi, kemudian juga ada isi bersih ya.
Dan siapa yang bikin? Ya, siapa yang bikin teh? Terus kode produksi dan expired date, baik dikonsumsi sebelum. Ini harus ada jika Bapak Ibu mau memproduksi makanan atau minuman, harus dicantumkan kode baik dikonsumsi atau baik digunakan sebelum, ya. Expired date itu harus ada. Karena itu akan menjaga mutu dan kualitas barang serta kesehatan customer. Iya, sama paling jangan lupa nih bagi bapak ibu di rumah dicantumkan juga nomor izinnya. Untuk saat ini kan ini UMK, gitu ya. Nomor Nah, bagi izin bapak itu ibu harus semua yang di ada. rumah nanti karena untuk proses untuk pelatihan ini setelahnya nanti akan dibuatkan perizinan. Nanti yang akan didampingi oleh pendampingnya masing-masing seperti itu. Ada yang nanya lagi nih Bu? Apa pemanisnya pakai gula, madu, dan apa saja? Oke, Oh, ya. terima kasih. Jadi untuk lemon bu, ini tidak pakai gula sama sekali. Kita hanya pakai madu saja. Kalau untuk pemilihan madu nih Bu? Nah, kalau pemilihan madu, oke, kenapa? Nah, itu apakah madu kan biasanya kan ada madu kemasan tuh yang udah jadi di pasar kayak madu rasa. Itu kan biasanya tetap ada campuran gulanya. Itu bisa nggak? Atau memang benar-benar madu murni seperti itu? Kalau untuk lemon bu sendiri, kami langsung dari peternak madu. Jadi madu murni ya Madu Bapak Ibu murni, semuanya, ya. tanpa ada rasa-rasa. Biasanya tuh kan di pasar ada yang madu rasa. Itu Iya. tetap ada campuran gulanya Iya, soalnya. iya. Gitu. Terus ada yang madu yang pakai apa, JF jelly bean, apa jelly gum apa? Oh. Alah, itu madu pakai propolis. Oh iya, betul. Terus ya apa itu? Istilahnya campur-campuran lah ya Ya, Bu ya. campur-campuran enggak ya. Kita pakai madu yang murni, benar-benar murni madu. Ya, Ayo, oke. kita Yuk langsung kita masuk sini, lanjut. Bu. Ya, lanjut. Ini ada yang Nah, nanya nih Bu. Ini nama alatnya apa nih? Nama alatnya ini sebenarnya sih mesin expired. Mesin expired Bapak Ibu semuanya nih. Mereknya nggak untuk usah ini- ya? Nggak usah mereknya Bu. Untuk harganya nih Bu. Ya. Harganya kalau ini relatif, ini dari China ya, made in China. Harganya waktu saya beli itu sekitar 990.000. 10.000 lagi 1 juta ya. Ini Bu, tapi kalau ini kan produk Cina nih Bu ya. Untuk produk Indonesia ada nggak sih Bu? Sebenarnya Indonesia udah ngeluarin belum sih? Saya waktu itu saya beli mesin ini tahun 2018 ya belum ada. Karena saya memang hobinya kan nyarinya kan selalu di Online marketplace, ya, Di online online shop gitu ya. shop. Daripada saya harus kesana kesini gitu kan, mendingan yang saya cari itu semuanya made in China. Jadi kita bisa bikin sendiri. Kenapa? Ada lagi yang tanya. Oke. Baik. Bagaimana Mbak? Sudah belum? Oh iya, kita Sudah. langsung Oke, masuk kita ke lanjutin prosesnya nih, Bu. ya. Prosesnya Kita gimana, lanjutin. Ibu? Maaf, Bu. Nah, prosesnya ini kita kurang sini. Itu penyetingan angka-angkanya gimana Bu? Setting angkanya, Oh, iya. setting angkanya ada nggak di bawah nih. Jadi gini, ini kan ada angka-angka nih di sini ya, angka-angka expired date dan kode produksi ya. Ini di halaman di bagian atas, atas. soalnya kalau dipegang panas banget Iya nih Bu, Mas. jangan Bu, gitu Bu. Karena kita bagian atas Di ada. bagian atas ini ada angka-angka yang bisa kita rubah-rubah. Jadi kayak bisa diatur ya Bu ya? Ya, jadi bantalan seperti bantalan karet gitu, ada angka-angkanya gitu. Ini dinyalakan, setelah panas baru kita Di press. ya. Kalau Jadi- saya bilangnya cetok-cetok. Oh, dicetak-cetok kayak tukang pos ya Bu ya? Dicetak-cetok. Kita langsung ke pengemasan kayaknya Bu. Tadi kita ada yang lupa Apa, loh Mas. Bu? Masa jeruknya belum di itu sih Oh, diperes. oh iya. Jadi nih ternyata kita ada ketinggalan satu step lagi, itu adalah Satu jeruk. step, jeruknya. Jeruknya itu harus diperas Bapak Ibu semuanya. Nah ini kalau untuk jeruknya nih Bu, jeruk apa? Jeruk lemon Oh jeruk lemon. lokal. Oh yang lokal, ini nggak apa-apa nih yang lokal. Kan kalau harganya kira-kira berapa sih Bu kalau untuk jeruk Kalau lokal jeruk saat ini? lokal ya, itu sekitar harganya 20 ribuan 20.000 per per kilo. kilo. Betul. Kemudian bisa langsung peras. Oh ya nih, bagi Bapak Ibu semuanya di rumah nih, kayaknya saya dari tadi juga penasaran. Sebenarnya lemondu itu ternyata kayaknya singkatan ya Bu ya. Dari lemon dan madu kayaknya. Jadi namanya lemondu. Saya juga baru nggak nih ini. Lemondu, lemon dan madu. Iya, betul. Oh ternyata lemon itu adalah lemon dan madu. Terus ada berbagai variannya. Ada jahe, serai, Iya, dan dan lain-lain lain-lain sebagainya. Ada yang nanya lagi. Ada yang nanya, Ibu. Apa tuh?
apakah jahe didiamkan setelah mendidih bakteri tidak masuk bakteri Oh, ke jadi minumannya. ketika itu, Bu. Oke. Kalau misalnya ini tadi kan jahenya sudah dimasak, terus didiamkan tanpa langsung misalnya masukkan di kulkas. Nah itu apakah ada bakteri nggak sih Bu yang masuk kalau misalnya kita diamkan dalam suhu ruang? Ya, jadi gini, bakteri ada atau tidak itu dari kebersihan kita dari awal ya, dari cuci dan lain-lain gitu loh. Jadi bakteri itu juga bisa ada dari ruangan, dari udara. Oh, dari udara. Jadi kalau misalnya mau tidak ada bakteri, udara itu harus kedap. Oh, ya bersama jaga dari fasilitas Jaga atau dari sekitaran kita itu semuanya, benar-benar alat-alatnya bersih ya Bu. bersih, gitu ya. Jadi bukan dari itu. Ada yang nanya lagi nih. Oh ya, bisa untuk dietnya nih Bu atau berapa hari sekali nih penggunaannya? Oke, ketika jadi begini. diet? Kalau untuk testimoni yang pernah saya dapatkan, kalau untuk diet itu bisa banget karena ini mengandung lemon, ya kan? Kayaknya saya perlu nih Bu. Nah Diet. itu satu hari cukup 2 kali aja. Oh, 1 hari 2 kali. Ya, Nah, penggunaannya ya. pas kapan nih Bu? Penggunaannya bangun tidur. Oh, Jangan bangun takut tidur ya ya. buat yang punya iya. mah. Ini ada testimoni juga dari salah satu pelanggan yang setiap bulan dia selalu pesan 2 yang original dan jahe. Itu dia, saya juga nggak tahu ya, saya juga nggak pernah klaim bahwa produk saya begini dan begitu. gitu. Gitu kan. Tapi dari testimoni Tapi dari masyarakat, gitu. testimoni masyarakat itu ada yang sudah sembuh GERD-nya. Oh, iya Bu. Mah ya. Mahnya dia. Jadi dia minum itu selama 4 bulan ini dia sudah nggak pernah lagi kambuh. Nah, oke. Nunggu pertanyaan yang ada dikirimkan langsung oleh Bapak Ibu, kita lanjut ke tahap berikutnya. Baiklah. Tadi lemon sudah diperas. Ya, lemon sudah kemudian diperas ya, kemudian disaring. kita saring, Lemon kan sudah diperas ya. Tuh, bisa dilihat kan? terus sudah ada saringnya. Ya, kan lemon Ampasnya sudah di atas. ampasnya di atas ya. Ini kita prosesnya sederhana aja ya, biar mudah dimengerti. Ya, oke. Setelah itu kita saring dengan saringan yang bersih. Nah, kemudian jadilah ini. Oh ya, jadilah ini. Jadilah untuk ini. si lemonnya. Si lemon. Si lemon. Oke ya. Kemudian Sudah ada lemon. sudah ada lemon, sudah ada Jadinya madu, sudah lemon ada Bu. jahenya. Sudah ada jahenya. Baiklah, kita mulai. Nah, selanjutnya kita Ya. mulai untuk pencampuran ya Bu, atau untuk presentasi di gelas atau bagaimana? Gini, kalau untuk lemondu sendiri kita bikin berapa botol ya Mas ya, kayak enaknya ya kira-kira. Kayaknya sih ini muatnya berapa? Wah, teman-temannya ada berapa? Kru di sini, kru kameramen nih. Oke, kita hari ini ibu-ibu, bapak-bapak kita bikin 10 botol. Kita Oke? buat 10 botol. Nah, kita bikin 10 botol ya. Nah, takaran untuk 10 botol ini tergantung juga sih ya. Itu tergantung lidah saya sih. jadi kalau takaran yang biasanya kita pakai untuk lemon dulu, jeruk itu kita pakai jeruk lemon itu sekitar 200 sampai 250 mililiter untuk 10 botol ya. Nah, ini tergantung dari manis atau asamnya jeruk. Itu Kalau Mas. misalnya manis Bu, itu gimana? Kalau misalnya manis ya berarti takarannya lebih banyak. Oh, lebih banyak. Sampai mencapai asam yang pas. Oh, jadi sebenarnya malah kita harus buat asam, Iya. bukan buat manis. Iya. Oh ya, kita cari keasamannya. Kalau lemonnya manis Oh, iya, betul, ya, betul. karena kan tergantung musim. Sama juga seperti madu. Madu itu kan musim panas sama musim hujan beda. Iya. Gitu loh. Jadi kadarnya kalau musim panas madunya lebih kental. Tapi kalau musim hujan madunya jadi lebih encer. Kena air deh Bu, kena air hujan. Bukan itu juga Oh, iya, sih betul. kali ya, madunya juga kan susah tuh. Bukan Oh. kan madu kan gigit bunga ya. Oh, betul, Bang. Bunganya kan Bisa. pada rontok Oh. ya. Jadi begitulah. Oke. Kemudian kalau madunya sendiri ini juga sama sebenarnya. Jadi ukurannya ini bisa antara 225 mili sampai 275 mili. Oh, kalau tadi lemonnya adalah 200 sampai dengan 250,
Kalau untuk madunya 225 sampai dengan 275. Tergantung dari manisnya madu gitu. Jahenya sama juga karena jahe itu juga kadang-kadang pedas, kadang-kadang enggak. Oh, bisa dijelaskan Bu ini Jadi apa yang sedang dilakukan? itu apa? Madu, oke. Madunya berapa itu Mbak? 250 Mbak. Oh, ya. Kita tunjukkan nih Bu. Ya, ini di 200 ml, kemudian ini di 250. Nah, selanjutnya gimana nih Bu? Ya, oke. Selanjutnya kita campurkan dengan jahe. Nah, jahenya Dikocok dulu atau gimana? dikocok dulu. Dikocok, Ibu. Bapak, semuanya ini jahenya dikocok dulu biar tercampur nih antara ampas yang di bawah dengan sari yang di atas. Itu sekitar 200 aja. 200 ml. Ya, itu Nih, 200 ml ya Bapak Ibu semua di rumah. ya, Nah, selanjutnya? baiklah. Kemudian kita campur semuanya. Oh. Oke, baiklah. Ini kita apa namanya? Baiklah, ini namanya madu ya, madu asli. Ini 250 mili ya. Kemudian ini sari lemonnya 200 mili. Kemudian sari jahenya 200 mili juga. Oh, ini bisa dimasukkan ke sini. Ya, baiklah. Dari mulai apa dulu nih? Madunya. Kita masukkan madunya. Mbak, tolong. Ya, kita masukkan madunya. Kemudian kita masukkan lemonnya. Lemonnya. Kemudian kita Kemudian masukkan terakhir jahenya. jahenya. Nah, kemudian ya Bu, ya. Oh, airnya juga. Iya dong, Ada kita pakai air. air dong Mas. Kalau enggak nanti manis banget. Oh, gitu. Untuk takaran airnya berapa Nah, nih, Bu? takaran airnya kita samakan sampai 2500 cc. 2500 Iya, cc Bapak iya. Ibu semua. Sampai 2500 cc karena satu botol ini kan 250 50 ml. ml. Ya. Ya. Ibu-ibu hamil bisa nggak sih Bu? Ibu hamil boleh? Atau ibu menyusui? Boleh ya. Boleh. Jadi Nggak ada bisa. masalah. Boleh. Boleh dan bisa digunakan untuk ibu hamil atau ibu menyusui. Ya, betul. Seperti itu. Harga jual, oh baiklah. Harga jual. Langsung kayaknya ya. Kita langsung to the point nih kayak di ibu-ibu yang Kayaknya nih yang udah nggak sabar. Kayaknya yang mana risalah tadi deh. Udah nggak sabar langsung mau jualan ya ibu semua. Baiklah, oke. Harga jual satu botol itu antara 12.500 sampai 15.000. Oh ya, untuk ukuran 250 mili per botol ya. Oke, baiklah. Ya, sudah sampai 2.500 mili ya. Kita lanjut ke proses. Iya. Aduk sampai tercampur semuanya ya Bu. tercampur semua tuh. Oke, ya. Udah, silakan. Kemudian, Ya, oke, oke siap. Selanjutnya tahap memasukkan ke dalam botol. Ini kita lakukan manual karena memang kan sedikit ya. oh, ya. Kalau sudah banyak kita akan pakai mesin. Kalau untuk remolu sendiri Bu, ini untuk ukuran ataupun kemasannya ada ukuran berapa aja ya Bu? Pada saat ini hanya ukuran 250 ml dan kita ada satu dus. Nanti kita bisa lihat ya dusnya. Satu dus itu isinya 24 botol dan kalau mau pesan boleh campur-campur. Oh, kalau mau pesan bisa campur-campur varian rasanya ya Bu. Bisa campur-campur. Bagi untuk yang mau reseller nih, Ya, bisa mesennya ternyata bisa banyak varian, langsung nggak harus satu dus dengan varian yang sama, Ya. tapi bisa campur. Oh iya, waktu itu juga pernah ada orang yang pusing terus itu juga testimoninya begitu. Oh. Minum berapa kali pusingnya hilang. Kayak Dalam keadaan perut kosong atau belum makan boleh karena ini
pengalaman teman saya juga ada yang kasih testimoni dia mengidap penyakit GERD. Oh, penyakit GERD. GERD itu GERD itu kan di atasnya mah ya. Jadi apa namanya asam lambungnya itu udah kemana-mana gitu kan. Nah dia sembuh, alhamdulillah. Dia sendiri bilang sejak minum lemon jahe dan minum original kamu, kok GERD-ku nggak pernah nongol ya. Alhamdulillah. Gitu. Ditekan sampai bunyi klek, baru diputar. Iya. Itu sudah mengunci. Jadi kalau untuk pengiriman antar Pulau Jawa itu saya tidak mempergunakan aluminium foil, tapi pengalaman ke luar Pulau Jawa saya harus pakai aluminium foil. Jadi harganya nambah sedikit. Jadi nanti sorry kebutuhan khusus. Untuk kebutuhan khusus, misalnya kebutuhan dalam jumlah yang banyak ya, itu kita nanti pakai aluminium foil atasnya. Oh, jadi di atasnya sini sebelum ditutup dialasin dengan aluminium foil, kemudian baru dipres ataupun ditutup kan? Iya, betul. Nah, setelah ini nih, Bu, ngapain kita, ini, Bu? nah ini Oh, kita kan kasih polos ya. Iya betul, masih polos. Kita mau kasih label. Kita kasih labeling label. seperti itu. Ya, kita kasih label. Nah ini Bu, proses untuk labelingnya Bu. Ini kan kayak stiker gini Bu, ini dicopot aja gitu. Dicopot aja. Kita copot. Kemudian langsung ditempel aja gitu ya Bu. Langsung ditempel begitu saja. Oh. Nah, prosesnya coba kasih lihat ke kamera. Kasih lihat. Kasih lihat ke kamera. Kasih lihat ke kamera. Kasih lihat ke kamera kan enggak. Kasih lihat ke kamera, jangan di belakang. Langsung ditunjukkan ke kamera Kakak. Ya sudah jadi itu untuk lemon dulunya, kemudian ini untuk labeling ini. Ke kamera. Nah, begitu. Iya. Tinggal di labeling, terus sudah jadi. Jadi deh. Sudah. Ya, Ridwan sebelum dan sesudah. Sebelum minum dan sesudah minum. Langsung kurus ya. Kita belikan itu lebih jernih. Kalau kita buat sendiri lebih butek airnya, dan teknik atau penambahan zat tertentu agar lebih jernih tampilannya sebelumnya. Gimana ya Bu ya? Jadi gini nih, kan kalau misalnya terlihat ini kan seperti terlihat jernih. Iya jernih malah Bu. Oh, jernih. Jadi dia ibu di rumah tuh kayak sudah bikin butek warnanya. Itu biasanya karena apanya ya Bu? Jadi gini, kalau untuk jernih atau tidaknya, Penyaringannya Bu. mungkin bisa dari penyaringan, mungkin bisa dari airnya sendiri mungkin ya. Gitu. Airnya ibu dimasak atau pakai air kemasan atau bagaimana? Karena kalau air itu macam-macam ya. Jadi air tanah, kemudian air tanah yang sudah difilter, kemudian air isi ulang, kemasan isi ulang ya, terus air dalam kemasan itu juga beda-beda Mas. Kalau kami memang pakai air tanah yang difilter dan sudah mempunyai izin dari PAM. Oh, ya berarti biasanya dari airnya Bapak Ibu. Sudah dicek. Kenapa bisa keruh? Bisa butek? Keruh. Makanya prosesnya kan saya nggak tahu ya prosesnya bagaimana gitu loh. Kalau Biasanya dikarenakan oleh air ataupun misalnya proses penyaringan yang memang belum tersaring dengan murni. Biasanya masih ada ngegerinjel-gerinjelnya, jadi kayak mungkin dari gerinjelannya itulah yang terlihat butek ataupun seperti keruh. Sudah nih, jadi di sini kita ada varian apa tadi, ada serai, terus kembang lawang, cengkeh, kemudian ada lagi pala, ada jahe, ada original, dan satu lagi kayu manis. Kayu manis lagi habis kebetulan. Ya jadi semua nih varian-varian ini sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan nih. Dan setiap varian ini memiliki khasiatnya masing-masing. Ya Bu, kayak tadi misalnya kembang lawang ya Bu ya. Itu untuk batuk, terutama tadi ya untuk yang jahe bisa untuk diet, untuk kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Ya, untuk gitu. insomnia juga nggak bisa tidur, itu bisa pakai serai atau pala juga bisa. Oh, ya, jadi makanya ya
Yang jerawatan juga bisa. Oh. Yang jerawatan bisa pakai pala. Aduh, Ridwan ya, Ridwan kena lagi. Udah lagi nih Bu, dia semuanya dia harus saya beli nih Bu, atau dikasih gitu ya Bu, di endorse gitu. Oke. Nah nih, ada yang nanya lagi Apa nih Bu, pertanyaannya? kalau punya asam lambung boleh nggak nih Bu minum? Nah itu, Seperti yang tadi sih. coba tolong baca GERD, GERD. GERD itu adalah penyakit asam lambung yang sudah kronis lah ya. Jadi asam lambungnya tuh naik tinggi sampai kemana-mana. Nah itu bisa sembuh. Ini menurut pengalaman testimoni teman-teman yang sudah pernah minum dari lemon jahe dan lemon original. Saya sendiri sebenarnya juga punya penyakit mah. Saya juga sih Bu, kayaknya saya apa aja bisa deh. Mama. Bu, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih. Kalau ingin jadi reseller nih Bu, minimal untuk pembeliannya berapa nih Bu? Minimal untuk pembelian 1 dus. 1 dus. Variannya bebas boleh Bu? Varian bebas. Varian bebas boleh. Tadi 1 dus isinya berapa? 24 botol. 4 botol. Nah, selanjutnya nih Bu ada yang nanya nih tentang IG, Instagramnya nih Bu. Katanya udah nyari nggak ketemu-temu. Tulisannya gimana sih Bu? IG-nya Lemondu Corner. Lemondu Corner. Oke, terus aja sih Bu. Lemondu Corner. Ya. Nah nih Bu, ada yang pertanyaan lagi nih Bu. Kalau untuk penyakit asam lambung atau MAH, baik penggunaan konsumsinya nih pas kapan gitu? Sehari berapa kali? Terus Bangun ketika apa? tidur sebelum minum atau makan apa-apa. Oh, jadi sebelum Bangun makan, tidur ketika bangun tidur mulai. gitu kan, langsung minum itu. Oh, langsung minum. Terus sama pas apa lagi Bu? Sampai mau tidur. Sama mau tidur. Jadi bangun tidur sama mau tidur. Seperti itu. Jadi 2 kali. 2 kali sehari. Nih sama ada yang nanya nih Bu, bisa mengecilkan perut suami nggak sih Bu? Ini bisa nggak nih untuk mengecilkan perut suaminya? Kalau mau kayaknya ini bisa coba nih Bu. Tapi itu kayaknya harus diimbangi ya, gitu loh. Konsumsi Kalau makanan misalnya mau minum Lemondu tapi makannya yang berlemak-lemak, makan kue yang manis-manis gitu ya, sama aja sih. Harus diimbangi juga dengan jadi harus diimbangi olahraga. dengan mengonsumsi makanan yang Makanan, baik iya, ataupun sehat, betul. sama olahraga juga. Seperti itu. Iya. Tetap harus dikontrol. Tetap harus makanannya. dikontrol. Jadi kalau misalnya dikurangi nih, lemaknya dikurangi tapi ditambah lagi lemak, ditambah lagi manis-manis gitu. Yang bikin gemuk itu kan sebenarnya manis ya. Oh, iya, Gula dan garam ya. Hmm. Garam itu kan mengikat lemak sifatnya gitu loh. Jadi kalau makan yang terlalu asin-asin juga nanti juga nggak, lemaknya akan ada di situ gitu loh, nggak pergi-pergi. Iya, Gitu. itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Jackpreneur semua di rumah. Sekarang sih untuk yang terakhir kali nih Bu, tips atau triknya apa nih Bu ketika untuk berwirausaha, terutama nih Ibu saat ini kan sebagai owner Lemondu Corner kan. Nah, tips atau triknya bagaimana Bu? Untuk misalnya mereka kan ini para wirausahawan pemula dan ataupun ingin menaikkan kelas wirausaha mereka gitu. Tipsnya apa untuk Bapak Ibu di rumah? Kalau tips dari saya, banyak belajar, banyak membaca. Karena sekarang kalau misalnya kita dalam keadaan PSBB seperti ini kan nggak mungkin kita ketemu orang terlalu banyak mungkin ya. Betul. Kita banyak kok lihat di YouTube itu banyak sekali praktisi-praktisi pengusaha-pengusaha yang sudah sukses yang membagikan tips dan triknya mereka. Harus seperti apa, harus ada target, harus apa dan banyak sekali. Ya pokoknya jangan pernah berhenti belajar. Jadi harus belajar terus karena kan ya ilmu kan bisa kita dapat di mana aja ya Bu ya. Terus belajar dari apapun, apalagi kalau saat pandemi sekarang kan kita di rumah aja nih. Tentunya bisa sambil baca-baca, terus kayak yang ngelihat tutorial-tutorial ataupun tutorial banyak sekali ya di YouTube ya. ataupun pelatihan-pelatihan seperti itu. Oh, diangetin lagi boleh, banyak sekali customer kita yang seneng minumnya anget-anget. Boleh dihangatkan tapi jangan sampai mendidih. Kalau mendidih vitamin C-nya hilang. Oh ya, karena awalnya sudah mendidih ya, yang jahenya ataupun serainya. Jadi ketika jadi ketika dimendidihkan lagi akan hilang gitu ya. Satu lagi ya, karena ini kita terbuat dari madu murni, jangan ditaruh di freezer. Dia akan meledak.
akan meledak. Akan jadi madunya itu akan keluar dari sisi-sisi botol. Ya, selanjutnya adalah tahap pengemasan Bapak Ibu semua di rumah. Ini bagaimana mengemas ke dalam kardusnya nih. Ya. Kita akan kemas ya. Akan kemas satu dus ini kan isinya 24 botol ya. Bisa campur-campur rasanya sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi, semuanya pakai 24 botol. Kalau untuk pembelian persatuan sama per box itu beda nggak sih? Beda harganya. Oh, beda harganya Ya, Bapak Ibu beda semua. harga. Kalau hanya beli satu, kita harganya 15.000. Kalau misalnya untuk per box bisa lebih murah lagi ya Bu. murah lagi. Ada yang 24 gram, ada yang 23 gram, ada yang 20 gram. Mungkin Mas Ridwan suka lihat botol yang menyot-menyot. Iya, betul. Itu tipis ya. Kayaknya biasanya karena dia untuk penggunaannya memang satu kali pakai Ya, dan di sini satu kali pakai. Kita lihat juga di sini kan ada segitiga ya. Oh iya, betul. Segitiganya satu. Ini di sini nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu di sini ada kelihatan nggak Logo ya. Ya, ada satu. Nih. Jadi ada segitiga ya. Segitiga dalamnya satu. Itu artinya hanya satu kali pakai. Buang. Tidak boleh pakai lagi untuk kemasan yang berikutnya. Kalau untuk botolnya Bu di pasaran ini harganya berapa Bu satunya? Kalau botol ini berkisar antara 1.350 sampai 1.700 tergantung dari tebalnya bahan. Oh, Nama bahannya ini adalah botol PET Kale. PET Kale. Bisa dicatat Bapak Ibu PET semuanya. Kale 250 mili. Ayo, kita langsung masuk ke itu Ya, Bu. oke. Sudah selesai nih Sudah ya? selesai Mas Wildan. Terima Sudah kasih. selesai di packing. Ya, ini kita udah packing. Sekarang kita wrapping. Kita wrapping. bungkus. Oh iya Bu, masih ada yang sepertinya ada yang Bapak Ibu kelewat nih. Apa Untuk tuh? ini berapa lama nih Bu tahannya? Oke, Ketika dalam kemasan ini ya. seperti tadi kita sudah sampaikan, kalau di suhu ruang itu tahannya 7 hari, ya, 7 hari di suhu ruang. Kalau di dalam kulkas itu selama 3 bulan, 3 bulan, tahan 3 betul. bulan ya. Tapi kalau di panas matahari selesai 1 hari. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk di matahari kayak misalnya lagi di bawah jalan. Kalau di bawah jalan nggak apa-apa, tapi asal jangan ditaruh. Oh, ditinggal gini ya Bu ya? Ditaruh kena panas matahari, sore udah selesai tuh, kental langsung ya, langsung basi. Kalau nggak biasanya ada tuh Bu yang naruh di dashboard motor. Oh. Itu langsung kena panas. Itu saya biasanya Bu. Oke, kita lanjut yuk, kita Iya, lanjut. ini untuk wrapping Nah, ya. ini untuk wrapping karena ini kan termasuk barang yang mudah penyok ya. Wah. Kalau punya penyok makanya kita kasih bubble wrap dulu. Ini namanya bubble wrap Bubble ya. wrap. Bapak Ibu. Bubble wrap. Ini untuk pengiriman ke jauh saja yang di bubble wrap atau yang dekat-dekat juga memang standarnya dari Lemonade sendiri memang sudah di bubble wrap gitu Bu. Tergantung kalau misalnya kita pakai Gojeknya instan, Oh. nggak perlu di bubble Oh, wrap. nggak Kita perlu. langsung aja kardus pakai plastik ya, bisa gitu. Tapi kalau seperti pakai kurir service Iya. itu harus pakai. Apalagi kalau keluar kota yang jauh kita harus pakai packing kayu. Ya, ini tahap bubble wrap. Nah, setelah tahap bubble wrap ada apa lagi ya Bu nanti? Setelah bubble wrap kita bungkus lagi memakai wrap. Itu apa Bu? Namanya plastik wrap. Plastik. Kalau tadi bubble wrap. Bubble wrap. Kalau ini Kalau plastik plastik wrap. Oh, Ya. rapper gitu. Rapper ya. Gitu enggak ya? Ini kalau untuk warnanya kan biasanya di pasaran ada yang putih ya Bu Ada ya? yang putih, ada yang hitam. Oh. Ya.
Kadang kalau yang putih itu apa namanya yang bening, yang bening kan nggak kayak tapi kelihatan dari Oh, tampilannya ya. Ini untuk pencegah supaya rapi Rahasia aja, juga gitu, sih. rapi ya Mbak. Rapi, supaya rapi. Ya, itulah apa namanya perjalanan CPPUB kita, cara produksi pangan olahan yang dengan baik dari mulai bahan baku sampai pembotolan, sampai labeling, sampai kemasan dengan baik juga. Ya Bapak Ibu, itu tadi prosesnya nih dari awal sampai akhir nih. Sekali lagi nih, bagi yang mau tanya, kita masih membuka sesi terakhir nih untuk tanya-tanya. Nanti sebelum kita tutup acara pelatihan kita hari ini, seperti itu. Ayo, bagi mau tanya silahkan ditanyakan. Tertarik jadi retailer? Apa tertarik menjadi pengusaha baru? Kayaknya kalau untuk dua-duanya, kayak dua-duanya tertarik deh Bu. Saya dua-duanya tertarik, terus sama kayak apa? Yang tadi ibu-ibu di rumah, ada yang mau jadi reseller, ada juga yang apa? Ingin membuat sendiri, produksi sendiri gitu. Iya, oke. Ya ini sudah jadi, di pack. Udah tadi. Jangan lupa kita kasih ini, kita kasih label fragile. Oh, Karena ini kan apa gampang pecah ya kalau kebanting-banting supaya tidak biasanya kalau di bandara atau di mana Oh, iya. dilempar gitu ya, ya. ini kayak supaya announcement gitu. Jadi untuk supaya tidak petugas atau dilempar, kurirnya itu ada warning di sini tuh tidak boleh dibanting Tidak ataupun boleh sebagainya dibanting, seperti ya. itu. Nih, jangan dibanting. Ya, ini bisa label apa namanya lem-lem seperti ini kita bisa dapatkan di marketplace. Pada intinya begini, karena Zoom otomatis semua banyak keterbatasan, tetapi ada nomor telepon, monggo hubungi di KSB, bisa belajar semua jenis produk, mau yang kekinian, mau yang murah tapi bisa jadi uang, misalnya pisang yang sudah hampir busuk bahasanya, sudah kulitnya hitam, itu bisa menjadi uang. Yang penting intinya mau berproses. Kalau sendiri itu sulit di era pandemi seperti ini, yang tepat adalah berjamaah atau bergotong royong. Usahakan minimal satu kelurahan bersatu, sehingga ada yang memasarkan, ada yang produksi, ada yang promosi. Mau berjamaah gotong royong itu yang terbaik. Silahkan hubungi di nomor saya tadi. Iya, itu tadi dari Bu Muslimah. Bapak Eko atau Bu Anenia ada yang disampaikan? Cukup. Iya, kita cukupkan saja Bapak Ibu di rumah. Terima kasih nih atas antusiasnya Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang diberikan dari narasumber kita dapat bermanfaat dengan baik. Semoga juga diharapkan Bapak Ibu semua bisa memulai usahanya ataupun ingin meningkatkan usahanya menjadi lebih baik lagi. Kami ucapkan dari kami semuanya di sini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.